Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kois Waliuddin. Saya tinggal di Wokokulon, RT 29 RW 3, Sidoarno, Wonosari, Klaten. Saya ngaji di cabang Wonosari 1, Perwakilan Klaten. Saat ini saya memiliki usaha yang bernama Clothing Well, yang bergerak di bidang jasa pemesanan, aparel dan merchandise, yaitu di pakaian dan souvenir. Pakaian diantaranya ada jaket, kaos berkerah, kaos, rompi, alma mater, dan seterusnya. Kemudian ada merchandise, yaitu souvenir, diantaranya tote bag, souvenir seminar. Kemudian ada aneka jenis souvenir kecil, gantungan kunci, pin, dan seterusnya. Saat ini kami tempat produksinya berada di area Grogol Cemani yang beralamat di Jalan Semen Romo nomor 48, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Kemudian kami memiliki saat ini yaitu tempat kantor pelayanan, kantor servis yang berada di area kampus UNS. Yang pertama yaitu berada di Jalan Mojo, Jebres, Surakarta. Kemudian ada di area kampus UMS Kartasura, yaitu di Jalan Pabelan, Kartasura, di area dekat lapangan Pabelan. Kemudian saat ini kami berencana untuk membuka cabang di area Jogja dan Semarang untuk kedepannya, insya Allah. Saya mulai merintis usaha Clothing Well ini yaitu sejak di SMA kelas 3 pada tahun 2013. Kemudian 2014 saya lulus dari SMA MTA. Pada saat itu melanjutkan kuliah di UNS jurusan agroteknologi. Kemudian pada tahun 2016 saya mulai menyewa ruko atau kios di belakang UNS, yaitu pada tahun 2016, dan alhamdulillah hingga saat ini kami masih di area belakang UNS, masih berdiri, dan beberapa bulan yang lalu kami mulai pindah ke jalan yang lebih strategis di area belakang gerbang kampus UNS. Awal-awal saat merintis tentunya kami perlu meningkatkan kepercayaan dari customer karena kami bertemu dengan orang-orang yang baru, bertemu dengan customer yang baru, di mana mereka ingin bekerja sama dengan orang baru. Tentunya kami saling kenal, kami baru awal kenal. Ketika mereka ada permintaan misal kaos untuk event besar, misalkan kepanitiaan event jumlah dalam kapasitas misal 500 piece untuk event yang besar, tentunya kami perlu membangun kepercayaan itu. Dan tentunya di awal-awal tidak mudah membangun kepercayaan itu, baik dari kita membuktikan bahwa kita janji bisa on time, itu tentulah tidak mudah. Dan kemudian kita memiliki partner-partner untuk memproduksi pesanan itu juga tidak mudah. Jadi kita harus mencari mitra yang tepat, mencari teman yang tepat untuk bekerja sama, untuk mewujudkan apa yang sedang kami rintis saat itu. Jadi tentulah kami memiliki tujuan mengapa kami harus membuka outlet atau offline store di antaranya di UNS, di UMS, kemudian di Grogol Cemani. Itu di antaranya kami ingin mendekatkan yang jauh dan ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer yang dari jarak jauh. Ketika mereka ingin melihat secara langsung sampel-sampelnya, ingin bernegosiasi secara langsung, ingin melihat hasilnya seperti apa, ingin berkomunikasi, ingin merencanakan schedule ini akan diproduksi kapan, desainnya seperti apa, konsultasi. Jadi full free konsultasi sehingga kami bisa melayani dengan baik, kita temui dengan baik, kemudian kita membicarakan plan schedule-nya, rencana masuk order tanggal berapa, sekitar berapa pieces, desainnya seperti apa, event rencana hari apa, tanggal berapa, sehingga ketika kepanitiaan event, kepanitiaan acara itu mau mengadakan
acara pada hari H itu kita memaksimalkan agar sebelum hari H itu sudah ready. Dulu memang kami belajar saat itu, kami belajar bersama teman, bersama kakak kelas juga ada. Di antaranya di usaha kaos itu kami mempelajari bahan, bagaimana bahan kain, kami terkait sablon, terkait bordir, kemudian bagaimana manajemen waktu. Itu tentulah kami belajar dengan banyak orang sekali. Itu tentulah banyak orang yang sangat membantu, mendukung kami dalam proses pembelajaran itu. Di antara teman saya, ada kakak kelas saya juga, bahkan alumni-alumni di SMA MTA dulu saya juga belajar banyak bersama mereka. Ujian terberatnya ya memang tidak dipungkiri kita perlu membangun relasi yang besar. Dan ketika terkendala di antaranya kami ingin bekerja sama, namun customer itu masih belum yakin ini di mana tempatnya, ini kok hanya online. Pada saat itu memang baru online, jadi kita berusaha memaksimalkan kepercayaan. Namun tentu online itu juga tidak cukup karena customer mau datang kemana, sehingga pada saat itu kita harus ada offline store-nya untuk pelayanannya. Terbukti ini bahwa ada. Nah, mewujudkan untuk menyewa ruko itu juga tidak mudah, sehingga perlu menabung dulu berapa sih sewa ruko di area belakang UNS, berapa sih survei-survei. Jadi tentulah itu memerlukan modal yang tidak kecil juga, sehingga kami perlu menabung sedikit demi sedikit, mengumpulkan sedikit demi sedikit, seperti itu. Alhamdulillah pada saat ini ada tim produksi sekitar 5 orang, kemudian yang standby di UNS ada 1, di UMS ada 1, jadi termasuk saya sendiri, kita 1, 2, 3 tambah 5, ber-8 orang hingga saat ini. Itu belum termasuk mitra-mitra kami yang di produksi jahit dan seterusnya. Jadi memang yang ya istilahnya terikat bersama kami ada 8 orang, seperti itu. Jadi kami memang istilahnya maklun atau lepas. Jadi kita kerjasama secara lepas. Jadi kita bermitra bersama teman yang memang usahanya Dian Jahit atau UMKM yang memang usaha jahit. Jadi kita istilahnya memberdayakan dan berkolaborasi. Jadi nggak harus semuanya kok untuk dikerjakan sendiri, tapi kita bisa memaksimalkan bekerja sama dengan mereka. Istilahnya mereka juga dapat orderan dari kami, kemudian mereka juga bisa dapat pemasukan dari hal tersebut. Kita memaksimalkan untuk pemasaran seperti itu, sehingga sistem yang memang bisa dikatakan lepas itu kita bisa menambah beberapa mitra, banyak mitra, tambah lagi, kurang lagi, tambah lagi. Jadi semakin banyak yang kita berdayakan, insya Allah semakin senang juga konveksi penjahit atau teman-teman yang memang usahanya jahit itu bisa kerjasama dengan kami, kerjasama secara profesional tentunya. Kita menjaga kualitas, menjaga ketika kita misal berani berjanji hari ini selesai, hari Sabtu selesai, kasih hari Sabtu selesai. Jadi mereka bisa memberikan yang terbaik, kami pun juga bisa memberikan kepercayaan yang lebih, tentunya seperti itu. Untuk bekerja sama dengan kami, tentunya kami memiliki mitra yang dalam tanda kutip sesuai dengan standar kami. Tentulah yang pertama, di Clothing Well ini memiliki slogan atau memiliki pegangan yang kuat, yaitu on time, tepat, hemat. Jadi istilahnya dari cepat itu tentunya kaitannya dengan waktu. Cepat, tepat, hemat tentunya. Jadi istilahnya juga ongkos yang sesuai juga. Namun tentunya ketika kita minta cepat, ya customer juga minta cepat boleh, minta bagus ya boleh, tapi customer juga harus tahu bahwasanya cepat, tepat itu juga kaitannya dengan harga yang lebih mahal. Maka kita juga memberikan harga yang terbaik juga untuk mitra kita. Jadi memang pada saat itu saya kuliahnya di jurusan pertanian. Kemudian saya sudah mulai merencanakan jauh ke depan, apakah saya akan usaha di bidang pertanian, pertama seperti itu, ataukah
bahkan tidak ada hubungannya dengan pertanian sama sekali. Pandangan mau usaha apa di bidang pertanian, dan saya juga melihat alumni-alumni kebanyakan nggak ada hubungannya juga. Dan lebih dari itu, mungkin saya ingin mencari istilahnya bisa fleksibel ketika nanti waktunya ngaji, ketika nanti waktunya untuk bersama dengan keluarga, merawat kedua orang tua dan seterusnya lah, itu istilahnya waktu itu bisa fleksibel. Maka dengan berwirausaha, maka saya meniatkan pada 2014 itu agar ini suatu saat nanti bisa menghidupi saya. Ini usaha kecil ini mungkin suatu saat akan besar, tapi saya harus komitmen, saya harus konsisten, saya berusaha keras sehingga saya rencanakan nanti tahun 2018 itu saya lulus. Maka alhamdulillah juga bisa lulus 2018, dan kemudian saya lanjutkan usahanya. Entah apapun yang terjadi, sesepi apapun, bahkan corona datang, ada tim kami yang mungkin baru sedikit bahkan tetap bekerja sama, itu juga tetap kami pertahankan. Jadi tentunya ada banyak pelanggan yang mulai masuk, banyak customer yang mulai repeat order lah. Itu tentunya dari awal yang kami tentunya bisa menjaga ketika mereka ingin, Mas hari Rabu jadi, bahkan Selasa kami sudah jadi, sebelum hari yang di deadline kan sudah jadi lah. Itu alhamdulillah komentar pelanggan juga sangat baik. Wah, pelayanan, pilihan-pilihan kata yang kami gunakan dalam melayani itu mereka merasakan, oh ini dilayani dengan baik. Ketika mereka mau lihat sampel, ini dilayani dengan baik. Dan alhamdulillah hal-hal kecil-kecil itu diperhatikan oleh mereka, sehingga orderan pertama masuk, kemudian mereka ada event lagi, ada acara berikutnya lagi, orderan kedua masuk. Dan bahkan dulu customer saya yang kuliah bersama, maksudnya dalam satu angkatan itu, hingga saat ini itu kan sudah sekitar 11 tahun, itu kerja di perusahaan pun masih order ke tempat saya. Jadi repeat order, kita menjaga kenyamanan sekecil apapun agar nanti kita kerjasama bisa jangka panjang. Jadi memang pada saat ini terjadi banyak orang yang ingin usaha di bidang kaos. Banyak orang yang banyak vendor bermunculan di area Solo Raya. Tentulah kita perlu berinovasi, perlu menjaga customer-customer yang sudah repeat order di tempat kita. Perlu juga menambah customer-customer baru. Tentu semakin banyaknya vendor, itu kalau di luar sana mungkin bilang itu banyak kompetitor, tapi nyatanya kita juga nggak menganggap mereka adalah kompetitor. Bahkan bila perlu kita bekerja sama, bila perlu kita berkolaborasi. Jadi untuk jalan bagaimana orderan datang itu udah kita ngalir aja, kita sudah maksimal marketing, maksimalin aja. Cuman ketika banyak vendor yang datang bermunculan, ya udah kita santai aja, kita nggak menganggap kompetitor, sehingga nanti kedepannya usaha ini akan terus berkembang, orderan-orderan kecil masuk, kemudian kita bisa berkembang, dan insya Allah nanti mungkin tahun berapa entah kita bisa membuka cabang di area Jogja terutama dan juga Semarang insya Allah. Tips membuka usaha untuk teman-teman semuanya, jadi marilah kita mulai dengan apa yang kita miliki dahulu. Jangan terburu-buru untuk mengharapkan hal yang besar, kemudian kita pinjam ke bank yang mungkin nggak syariah, itu kita hindari. Jadi kita menggunakan apa yang kita punya dahulu. Kita punya seberapa, kita punya nominal berapa, kita miliki, kemudian kita putar sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, step by step. Dan mungkin hari ini kecil, hari ini boleh usaha kita kecil, tapi yakinlah bahwa suatu saat usaha kita pasti akan besar. Entah kapan, tapi yakin aja. Yakin itu nggak boleh 99% itu nggak boleh. Yakin aja sama Allah bahwa usaha ini insya Allah 100% saya yakin usaha ini akan besar. Entah kapan itu Allah pasti akan menunjukkan. Yang penting kita ikhtiar, kita yakin, modal yang kita miliki kita putar perlahan, kita tabung, kita kembangkan.
kita berikan ya kerjasama, kita bisa ngobrol dengan customer kita biar ada DP yang lebih dari 50% mungkin, harus 50% cukup mungkin. Kita bisa komunikasi dengan baik dengan mitra-mitra kita, sehingga kita nggak perlu terjun kemudian istilahnya pinjam, kita mengambil opsi untuk pinjaman riba, itu dihindari. Jadi kita kalau harus banget pinjam ke saudara yang ada. Kalau memang nggak benar-benar harus pinjam, nggak usah pinjam. Dengan uang yang ada kita putar perlahan, sedikit demi sedikit. Alokasi untuk bisnis disendirikan, untuk pribadi disendirikan. Dompet dipisahkan, rekening dipisahkan. Jadi istilahnya ada alokasi tersendiri untuk usaha, perkembangan usaha diperhatikan. Tapi jangan melupakan bagaimana untuk keuangan keluarga. Sini saya pada saat itu nikah pada tahun 2022 bersama istri saya yang bernama Izahatika Fauziah dari Polan Harjo, dan alhamdulillah pada saat ini kami dikaruniai seorang anak bernama Hilya Agnia Firdausa yang berusia sekitar 19 bulan. Kemudian untuk kami bertiga juga tinggal bersama kedua orang tua di rumah di Wonosari Klaten ini, sehingga kami juga merawat orang tua. Kami tentunya keluarga ini sangat penting buat saya pribadi, buat pengembangan saya bisnis, dan selama bapak dan ibu itu ridho dengan usaha yang saya jalankan ini, selama istri saya juga ridho dengan apa yang sudah saya jalankan usaha ini, doa-doa mereka insya Allah akan mempermudah step by step yang kita rencanakan. Planning jadwal yang kita rencanakan insya Allah juga akan mempermudah langkah kita mewujudkan mimpi-mimpi yang ada. Jadi tentulah keluarga ini jangan sampai kita orang tua nggak ridho tapi kita nerabas, istri nggak ridho tapi kita nerabas. Kita ngobrol baik-baik bersama keluarga, merencanakan apa, kemudian kedepannya juga seperti apa kira-kira gambarannya. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga keluarga akan mendukung usaha kita, keluarga juga akan mendukung apa yang kesibukan kita di majelis dan seterusnya, sehingga rumah beres, kemudian urusan kemajelisan beres, urusan juga dakwah juga beres. Terutama untuk bisnis itu boleh serius, cuman jangan sampai melupakan pentingnya keluarga, seperti itu. Jadi di cabang Wonosari 1 saya bersama istri dan anak ngaji pada hari Kamis sore, dan yang mengisi dari Ustadz guru daerah yaitu Ustadz Sarwoto dan Ustadz Suyadi. Kemudian di majelis kami pada tahun 2025 ini ya istilahnya belajar. Kemarin diamanahin jadi ketua panitia untuk panitia Ngafar Ramadan pada tahun ini. Cuman ya masih dibersamai juga, jadi istilahnya saya menganggapnya ini belajar buat saya pribadi dan bersama teman-teman yang lain untuk kepemudaan. Arti penting ngaji tentunya
kita diberikan kehidupan oleh Allah sehingga kita memiliki tujuan. Tujuan kita apa? Apakah hanya untuk dunia? Apakah hanya untuk mempergendut atau istilahnya mempertebal dompet kita? Itu tentulah tidak. Semua yang kita miliki, mobil semewah apapun, rumah semewah apapun, uang sebanyak apapun juga nggak akan dibawa mati. Sehingga memang dunia itu penting, cuman kita harus memiliki tujuan yang baik. Kita harus mengaji. Jadi dengan mengaji nanti urusan dunia insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Jadi kita prioritaskan mengaji, belajar. Kita masih belum bisa, ya udah belajar dan terus belajar hingga nanti sampai usia kita udah tua kita terus belajar. Jadi ngaji itu sangat penting sehingga nanti untuk bekal di akhirat nanti kita akan ditanyai, untuk apa kamu saya kasih kehidupan sekian tahun? Untuk uangnya untuk apa? Itu juga akan ditanyakan. Jadi istilahnya dengan kita mengaji kita akan diikutkan Allah akan memberikan dunianya ketika kita memperhatikan akhirat kita. Baik pemirsa, saya Kois Waliuddin. Saya berpesan kepada pemirsa semuanya, terutama kepada kami pribadi bersama keluarga, marilah senantiasa kita meniatkan, meluruskan, dan kita sama-sama memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam. Namun jangan sampai kita hanya disibukkan dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan terus. Sudah waktunya ngaji, kita stop. Sudah waktunya kita berangkat ngaji, kita agendakan beberapa jam sebelumnya untuk persiapan. Semuanya bisa dipersiapkan. Jadi kita sama-sama memiliki 24 jam. Kita harus seimbang. Mana waktunya ngaji, mana waktunya mengurus pekerjaan, mana waktunya mengurus keluarga, mana waktunya mengurus usaha. Kita harus seimbang. Jadi jangan sampai terlena, terutama juga ini sebagai introspeksi kami juga, kedepannya juga harus lebih baik. Dan marilah kita sama-sama, bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggunakan waktu. Ini waktunya belajar, ini waktunya mengaji, oh ini waktunya usaha, ini waktunya mengurus pekerjaan. Jangan sampai mager juga, jangan sampai istirahat terlalu banyak, jangan sampai juga bekerja terus. Kita lupa dengan kehidupan, mempersiapkan untuk kehidupan dibekal di akhirat nanti. Jadi kita harus seimbang, kita harus terutama juga harus bisa mengutamakan kehidupan di akhirat nanti. Kita harus persiapkan semuanya. Kalau nggak dipersiapkan pasti berantakan. Ketika orang dalam sebuah perjalanan, ketika mereka gagal persiapan, artinya mereka menyiapkan kegagalan. Jadi ketika dalam sebuah perjalanan gagal persiapan, artinya yang mereka rencanakan adalah kegagalan. Jadi semoga kita tidak menjadi pribadi yang gagal, semoga kita menjadi pribadi yang beruntung, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun ini, semoga kita memiliki usaha yang berkah, bermanfaat buat banyak orang, dan tentunya waktu-waktu kita untuk dunia tidak habis. Saya Kois Waliuddin untuk program Raih Asa MTA TV. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.